Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Inilah proses evakuasi sopir truk yang terlibat kecelakaan adu banteng dengan bus pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Sabtu dini hari. Evakuasi berjalan dramatis lantaran sopir terjepit di kabin truk. Dengan menggunakan alat pemotong, petugas berhasil mengevakuasi korban dan langsung dibawa ke RSUD Wates. Kecelakaan bermula saat truk pengangkut pasir melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kabupaten Bantul menuju arah Purworejo. Diduga sopir truk mengantuk sehingga masuk ke lajur kanan dan bertabrakan dengan bus pariwisata. Evakuasi tadi cukup lumayan lama karena kanan dan kiri korban terjepit dan tangan juga terjepit. Namun sudah berhasil evakuasi. Bis dari arah Karangkuni, kemudian dari arah timur menuju ke barat. Namun demikian untuk kronologis penyebabnya masih didalami karena saksi-saksi masih dalam proses pengumpulan data-data. Akibat kecelakaan ini, sopir truk luka parah dan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara 2 kru bus pariwisata luka ringan dan dibawa ke rumah sakit Rizky Amalia. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor di liburan Tahun Baru Islam yang bertepatan pada akhir pekan. Polisi memberlakukan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem satu arah dan ganjil genap. Libur akhir pekan yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam, antrean kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat. Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional mulai dari pemberlakuan one way dari arah Jakarta hingga Cisarua, serta pemberlakuan ganjil genap untuk mengurangi kemacetan. One way ini kita berlakukan sampai dengan situasional. Apabila arus yang dari Jakarta sudah mulai berkurang, akan kita normalkan kembali. Untuk kepadatan ini sudah mencapai berapa kilometer kemudian? Untuk kepadatan sendiri kurang lebih hampir 1,5 kilo. Makanya kita tadi melakukan one way. Harapannya dengan diberlakukan one way ini, arus yang menuju ke puncak ini sudah mulai terurai. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan secara situasional hingga hari Minggu bagi masyarakat yang hendak berlibur di kawasan puncak untuk memperhatikan plat nomor kendaraan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sambut Tahun Baru Islam, beragam tradisi digelar di sejumlah daerah. Salah satunya di Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana ratusan warga menggelar sholawat dan berebut gunungan hasil bumi. Ratusan warga di Dusun Brayut, Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah, antusias berdesakan dan berebut gunungan berisi hasil bumi. Tradisi ini dilakukan dalam rangka menyambut datangnya Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Tak kurang dari 5 menit, 4 gunungan sudah ludes diperebutkan warga. Selain berebut gunungan hasil bumi, warga juga beramai-ramai menyantap tumpeng raksasa sebagai wujud kebersamaan dan ungkapan rasa kebahagiaan kepada Sang Pencipta telah bertemu dengan Tahun Baru. Sementara, ribuan peserta kirab Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi di Merauke, Papua, mengikuti rangkaian acara kirab Muharram. Peserta terdiri dari pelajar tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan organisasi keagamaan, serta berbagai komunitas. Berbagai lomba keagamaan juga dihadirkan, menambah meriah acara kirab Muharram. Acara ini sebagai refleksi diri dalam mendekatkan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari. Momen Tahun Baru ini kita harus jadikan sebagai refleksi diri terhadap sejauh mana kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sejauh mana kita menjauhi semua larang-larangannya. Selain kirab juga telah dilaksanakan istighosah di Masjid Raya Al-Aqsa dan pawai obor yang melibatkan mahasiswa dan pelajar di Merauke, Papua Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Yayasan Enesis Indonesia dan Kementerian Kesehatan menggelar roadshow dan mengedukasi bahaya demam berdarah ke sejumlah kota di Jawa. Di Cirebon, Jawa Barat, mereka menyambangi sekolah, pasar, toserba, hingga rumah sakit. Ada pemandangan berbeda di Sekolah Dasar Negeri 1 Keramat Kota Cirebon, Jawa Barat. Anak-anak dari kelas 1 hingga kelas 6 berkumpul untuk edukasi bahaya dan penyakit demam berdarah. Yayasan Enesis Sovel dan Kementerian Kesehatan serta sekolah bekerja sama menjelaskan bahaya virus nyamuk Aedes aegypti yang menularkan penyakit demam berdarah. Dalam keceriaan, para siswa diajarkan memberantas sarang nyamuk dengan 3M+, yakni menutup, menguras, dan memanfaatkan barang bekas, serta plusnya menggunakan obat anti nyamuk. Di tengah acara dilakukan uji ampul lotion anti nyamuk Sovel untuk mengetahui manfaatnya agar terhindar dari nyamuk. Karena memang untuk Jawa Barat itu masuk 10 provinsi di Indonesia yang dilaporkan kasus DBD-nya masih cukup tinggi. Dan melalui edukasi ini harapannya akan lebih banyak pihak yang tahu bagaimana cara-cara untuk bisa menangani pengurangan DBD di kota. Selain sekolah dan pasar, roadshow juga digelar di Rumah Sakit Gunung Jati. 50 kader kesehatan kecamatan sekota Cirebon mendapat pengetahuan tentang bahaya demam berdarah. Saat mereka kembali ke rumahnya, mereka bisa mensosialisasikan tentang demam berdarah ke masyarakat sekitar. Jadi ini adalah puncak acara dari rangkaian acara yang sudah dilaksanakan di Cirebon, dari mulai edukasi di sekolah dasar, berlanjut ke edukasi di Pasar Kanoman, selanjutnya berlangsung juga di Asia Toserba, dan terakhir berkegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Demi mewujudkan Indonesia bebas demam berdarah, Enesis menggelar edukasi bertahap di 100 titik di Indonesia dari Juli hingga 20 Agustus mendatang, bertepatan dengan Hari Nyamuk Sedunia. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Fenomena alam unik terjadi di Desa Ranupane, Senduro, Lumajang. Di butaran kristal es menempel di dedaunan. Selengkapnya usai jeda.